Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita mengalami tempat duduk yang tidak pas gitu ya, itu bisa kalau lama terus menerus itu menyebabkan tidak hanya pegel saat itu, tapi postur itu posisi tubuh kita ya, itu posturnya jadi tidak bagus, misalnya terbiasa membungkuk atau terbiasa kakinya terlipat sakit gitu ya. Nah itu lama-lama terutama kalau punggung gini ya, kan itu bahaya gitu ya. Halo Sobat Solid, salam sehat. Akhirnya nih kita bertemu lagi di segmen Sobat Ngobrol atau Bincang Bareng Expert. Dan seperti biasanya kalau Bincang Bareng Expert kita bakal membahas mengenai peran antropometri atau ergonomi di berbagai bidang yang ada di Indonesia maupun internasional seperti itu. Dan kali ini kita sudah bersama dengan sosok expert di bidang seni rupa, utamanya desain interior, ada Ibu Lulu. Silakan Ibu Lulu diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Lulu Purwaningrum. Saya dosen di desain interior dan S2 seni rupa FSRD UNS. Oke. Jadi memang beliau ini adalah kepala prodi ya Ibu ya? Iya. Dan juga sudah mendalami atau menekuni bidang ini sudah berapa lama Ibu? Saya sendiri menjadi dosen di desain interior FSRD seni rupa sejak tahun 2002. Oke, wah 2002 sudah hampir kepala 2 ya Ibu ya, berarti sudah kepala 2 malahan. Iya, sekarang 2022. Wah, luar biasa. Jadi memang sudah menekuni dunia ini sudah 20 tahun, jadi sudah merasakan asam garamnya seperti itu ya Ibu ya. Oke deh kalau begitu, itu tadi sekilas mengenai Ibu Lulu Purwaningrum, sarjana seni, magister teknik dan juga PhD. Beliau ini selain sebagai kaprodi itu juga sebagai anggota Senat UNS dan juga FSRD. Jadi cukup sibuk dan kami sangat bersyukur nih Ibu Lulu mau membersamai kami di tengah kesibukan yang begitu padat. Terima kasih sudah mengundang saya. Aduh, siap Ibu. Nah mungkin kita sekarang masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu ya. Pertanyaan pertama mengenai kita berbicara tentang desain interior di Universitas 11 Maret, utamanya Ibu, kita tuh mendengar bahwa desain interior Universitas 11 Maret itu menjadi salah satu program studi yang bukan hanya membawakan estetika dan budaya, karena kan namanya juga seni gitu kan, tapi itu bukan cuma sebagai arus utamanya, namun juga ilmu teknik yang menjadi jembatannya. Berarti dalam proses pembelajarannya, desain interior juga mempertimbangkan pengayaan fungsi fasilitas furnitur dalam suatu ruangan. Nah, mungkin bisa Ibu dijelaskan sedikit mengenai fungsi fasilitas furnitur dalam suatu ruang. Iya, terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Oke, siap Ibu. Saya kok jadi grogi ya. Kayak ujian aja. Ini kita sebenarnya gini sih Ibu, sebagai diskusi aja, santai gitu. Karena di sini kan saya benar-benar tidak tahu. Jadi kita nanya aja sama. Jadi dalam desain interior itu salah satu yang didesain di dalamnya adalah kursi ya. Kursi atau furniture ya. Kursi itu adalah salah satu bentuk furniture kan ya. Jadi dalam mendesain furniture kita ada beberapa pertimbangan. Salah satunya fungsi, kemudian estetis, kemudian ekonomis dan teknis. Nah, ergonomi itu adalah salah satu pada pertimbangan fungsi kan ya, di mana pengguna furniture adalah manusia kan ya. Jadi ergonomi itu tidak akan jauh tentunya dari pertimbangan bagaimana supaya kursi itu dipakai nyaman oleh penggunanya kan ya. Jadi berbicara mengenai desain furniture, di mana di sini adalah fungsi, ya pasti sangat dekat sekali dengan ergonomi, dan ergonomi ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ya, yang dilakukan atau harus diambil oleh mahasiswa desain interior. Begitu. Dan di samping desain interior juga untuk kami di S2 seni rupa itu juga mempunyai minat di mana di situ minatnya namanya manusia seni rupa dan desain, di mana di situ nanti mahasiswa akan mendalami mengenai seputar manusia terkait dengan desain. Salah satu mata kuliahnya ya ergonomi lagi. Seperti itu. Jadi beberapa kali diambil gitu ya ergonomi Ibu di kalau untuk S1
desain interior satu mata kuliahnya, sebetulnya hanya satu, tapi kalau untuk di S2 seni rupa satu juga, tapi ada satu mata kuliah lagi yang terkait dengan fisiologi manusia. Oke, ini berhubung ada yang menarik sih, karena Ibu adalah seorang kaprodi dari S2 seni rupa. Padahal di sini kita membahasnya mengenai desain interior. Nah, sepertinya nih karena tadi disebutkan bahwa ergonomi itu memiliki peran yang besar di bidang desain gitu. Apakah memang desain ini, ergonomi itu cuma bisa di desain interior doang, atau di beberapa desain itu juga dipakai seperti itu, Ibu? Kalau furniture tentunya ya memang terkait dengan desain interior ya. Karena kami di seni rupa itu selain fine art juga ada desain ya, dimana desain itu kan meliputi desain komunikasi visual, desain interior, kemudian desain tekstil serta kriya ya. Jadi memang yang paling dekat dengan ergonomi tentunya memang desain interior, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya. Ergonomi kan memang menyangkut bagaimana desain itu dipakai supaya lebih nyaman, lebih membuat manusia itu lebih produktif gitu ya. Jadi ya untuk bidang yang lain, jika itu memang menyangkut soal manusia ya memang tetap harus bersinggungan dengan masalah ergonomi. Oke, jadi ternyata ergonomi itu bukan cuma di desain interior, cuma memang dia banyaknya ada di desain interior itu ya Ibu ya, di furniture. Ya sebenarnya nggak furniture aja ya Mbak ya, tapi bagaimana furniture juga lingkungannya tentunya kan ya. Kalau interior kan tidak hanya furniture, tapi seluruh lingkungan atau ruang ya, kalau interior semacam itu. Jadi ini ternyata ketika kita mendesain sebuah ruangan itu ternyata banyak banget yang harus diperhatikan ya Ibu ya. Bukan cuma sekedar aku pengen tempatnya itu yang estetik doang gitu, tanpa memperhatikan beberapa aspek, misalnya kayak gimana orang di situ bisa nyaman atau tidak gitu. Nah, salah satu cara untuk menentukan kenyamanan itu dengan menggunakan prinsip ergonomi itu ya Ibu ya. Oke deh kalau gitu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya nih Ibu, ada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu adalah menjadi keilmuan itu pastinya bersinggungan langsung dengan manusia seperti yang disebutkan sama Ibu Lulu tadi ya. Dapat diartikan kalau misalnya desain interior perlu memperhatikan human based design atau yang biasa dikenal sebagai prinsip ergonomi yang tadi kita sudah singgung bersama. Kemudian bagaimana sih sebenarnya ini diterapkan gitu Ibu, ergonomi tadi kan kita sudah secara singkat atau sekilas gitu. Nah, kalau misalnya secara teknisnya seperti apa diterapkannya Ibu? Maksudnya secara teknis, secara praktis ya? Iya, secara praktis. Jadi kalau sebagai gambaran saja ya, misalnya kita akan mendesain mendesain furniture ya, mendesain furniture gitu ya. Bagaimana misalnya sebagai contoh praktis ya, misalnya mendesain kursi untuk anak SD misalnya ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana anak tersebut menggunakan kursi tersebut pasti ya, secara penggunaannya semacam apa. Misalnya ketika dia duduk di kelas gitu ya, berarti posisi apa yang paling nyaman, tentunya seperti itu. Terkait dengan posisi yang nyaman itu pasti tidak akan terlepas dari dimensi gitu ya, dimensi, kemudian aktivitas kegiatannya bagaimana gitu kan ya. Nah, pertama terkait dengan dimensi berarti harus ada kesesuaian kan ya antara dimensi anak dan dimensi kursi yang dia gunakan, kursi ataupun meja. Berarti mungkin kalau hampir terkait dengan misalnya alat-alat di sini ya, Solo Abadi kan ya, menyediakan sebagai alat ukur kan ya. Jadi kita harus aware terhadap dimensi-dimensi yang digunakan dalam dimensi-dimensi anak ya, yang digunakan dalam desain atau dimensi kursi tersebut, kursi dan meja. Kemudian juga terkait dengan aktivitas kan, human based design. Jadi berdasar kepada manusia kan ya. Jadi bagaimana aktivitasnya itu gitu ya, bagaimana aktivitasnya di dalam kelas misalnya, dia apakah duduk seharian seperti itu kan ya, berarti kita akan melihat kalau duduk seharian misalnya berarti posisinya nyaman nggak sih dengan desain yang ada itu. Jangan sampai dia duduk seharian kemudian membuat dia
fleksibel gitu ya. Misalnya duduknya alas duduknya kurang nyaman, berarti kita harus sesuaikan desainnya supaya membuat dia nyaman, jangan sampai sakit gitu kan ya seharian di situ. Kemudian mungkin ini sandarannya mungkin membuat dia tidak duduk dengan baik, mungkin ya membungkuk, mungkin ya mungkin mejanya ini membuat kakinya terbentur gitu ya, tidak bisa leluasa di bawah meja misalnya. Kemudian mungkin tempat-tempat penyimpanannya itu tidak membuat efektif dia belajar di situ. Mungkin mejanya nggak nyaman ketika dia menulis atau menggambar gitu ya. Itu terkait dengan fungsi kan ya. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi addressing kita ya dalam mendesain ya, dimensi kemudian fungsi ya yang terkait dengan aktivitas manusia. Oleh karena itu dalam mendesain kita sebelumnya memang harus memperhatikan atau ya diadakan observasi kecil-kecilan ya, aktivitas orang tersebut seperti apa gitu ya, sehingga nanti kita akan membuat kriteria-kriteria sebaiknya desainnya seperti apa gitu. Nah kalau dalam desain, tapi kalau dalam riset lebih lanjut, karena di samping desain kita juga ada riset kan ya dalam di perguruan tinggi itu. Jadi nanti kalau dalam riset kita akan meneliti misalnya dari sebuah desain gitu ya, contohnya tadi kursi SD tadi, apakah kursi tersebut itu nyaman atau membuat pegel, membuat sakit atau membuat efektif dalam belajar atau tidak, semacam itu ya. Apalagi ini kita ngomongin tentang anak-anak SD yang benar-benar istilahnya masih kecil dan juga mungkin kita tuh masih bisa mencegah misalnya dia encok segala macam itu bisa dicegah dengan furnitur-furnitur yang disediakan seperti itu ya Ibu. Sebetulnya sih kalau anak SD ya Mbak, kalau secara ini ya, secara penelitian secara internasional ya, sebenarnya kalau pegel enggak langsung gitu ya. Kayaknya enggak sih. Masih kuat gitu tulangnya ya. Kayaknya enggak ada sih penelitian soal anak SD membuat fatigue atau pegel sakit gitu, enggak ada ya. Enggak ada sih penelitian kayak gitu. Jadi memang adanya cuma penelitian ketidaksesuaian antara dimensi anak dan dimensi furniture. Jadi kebanyakannya semacam itu. Tapi kalau yang pain, fatigue itu biasanya orang dewasa. Yang dikerjakan orang gitu ya Ibu biasanya. Karena kalau orang dewasa kan emang sudah sakit ya. Kalau jompo-jompo, kaum jompo ya. Kalau anak-anak enggak sih. Biasanya buat main aja udah selesai, udah nggak capek lagi itu. Makanya kalau kita penelitian, kalau mau meneliti apa tentang pain gitu untuk anak-anak itu kayaknya jarang hampir nggak ada. Karena masih kroso itu ya Ibu ya. Siap. Cuman kalau anak-anak itu ininya kenapa kok penelitian mismatch tadi? Karena aware-nya itu anak-anak tuh masih dalam masa pertumbuhan. Jadi saya juga kebetulan kan meneliti soal itu. Jadi meskipun tidak ada pain atau fatigue, tapi anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Jadi jangan sampai nanti gara-gara posisi duduk yang salah itu nanti posturnya jadi keliru. Karena posturnya sangat penting sekali. Kalau postur buruk nanti akan, kalau seperti itu terus-menerus itu akan terbiasa. Nanti sampai bisa sampai tua mungkin mengalami deformasi atau menyebabkan hal yang tidak bagus ya dalam pertumbuhannya. Wah, bahaya juga ya Ibu kalau nggak sesuai dengan dimensi tubuh kita ya. Apalagi masih masa pertumbuhan itu ya Ibu. Masalahnya itu. Nah ini mungkin bisa diperhatikan ya buat teman-teman semua yang masih mungkin kayak kadang-kadang tuh menyepelekan gitu ya Ibu. Karena kadang-kadang kayak kita beli kursi untuk anak yang di meja belajarnya yang tinggi sekalian aja supaya bisa dipakai sampai bertahun-tahun ke depan. Nah kalau misalnya dari Ibu Lulu sendiri menghadapi atau melihat fenomena itu di mana orang-orang tuh langsung beli hal yang nggak sesuai sama ukurannya supaya bisa awet lama. Nah kalau misalnya Ibu Lulu menghadapi itu gimana gitu pendapatnya? Iya pasti kayaknya ada ya Mbak ya. Kalau baju mungkin ya. Iya sih. Cuman kalau misalnya nih
masih ada beberapa orang yang kayak habis dipakai kakaknya dipinjemin aja ke adiknya gitu. Iya. Baik, kalau untuk furniture ya, terutamanya kursi gitu ya, ya pastinya itu sangat tidak bagus kan ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita mengalami tempat duduk yang tidak pas gitu ya, itu bisa kalau lama terus menerus itu menyebabkan tidak hanya pegel saat itu, tapi postur itu posisi tubuh kita ya, itu posturnya jadi tidak bagus, misalnya terbiasa membungkuk atau terbiasa kakinya terlipat sakit gitu ya. Nah itu lama-lama terutama kalau punggung gini ya, kan itu bahaya gitu ya. Kalau lama-lama permanen seperti itu, kita jadi posturnya jadi buruk ya. Jadi mestinya memang dimensi ukurannya disesuaikan dengan bentuk tubuhnya atau ukuran tubuhnya gitu ya. Nah yang ideal sih memang yang adjustable gitu ya, yang kalau supaya hemat tadi bisa dipakai terus. Mungkin beli yang mahal sekalian tapi adjustable, jadi nanti bisa misalnya mau dipakai adiknya, misalnya memang bentuknya misalnya dengan desain yang funny misalnya ya. Nah misalnya turunkan ke adiknya misalnya, tapi kan bisa di-adjust gitu. Jadi mungkin sarannya untuk orang-orang yang ingin berhemat itu keluarkan kocek lebih dalam sedikit untuk bisa beli kursi atau meja yang adjustable gitu ya Ibu ya. Bisa. Siap Ibu Lulu. Nah kemudian nih tim kami kemarin tuh sudah menelisik profil Ibu Lulu sampai benar-benar dalam seperti itu ya. Dan di situ ternyata Ibu Lulu banyak membahas mengenai perbandingan penerapan ergonomi pada kursi dan meja anak di Jepang. Yang seperti tadi udah dijelaskan, makanya beliau begitu ahli menjelaskan mengenai kursi dan meja anak, karena ternyata beliau ini melakukan penelitian di bidang itu, dan khususnya di Jepang dan Indonesia saat menyelesaikan studi di Kyushu University. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu, seberapa kontras perbedaan atau penerapan ergonomi di antara keduanya? Karena tadi di Jepang dan juga Indonesia kan. Dan seberapa penting ergonomi diterapkan seperti itu Ibu? Iya, mungkin tadi sudah sedikit saya singgung ya. Cuman kalau terkait dengan desain meja dan kursi di sekolah dasar Indonesia dan Jepang, saya pikir juga di negara-negara maju mungkin hampir sama ya. Jadi hal yang kontras adalah memang soal dimensi. Ya. Kalau dimensi serta bentuk ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin tidak semua sekolah dasar, tapi hampir lebih banyak kepada sekolah dasar negeri atau public school gitu ya, dimana meja kursi kebanyakan kan menggunakan kayu gitu ya. Kebetulan kalau penelitian saya itu memang ada di daerah Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah. Jadi saya tidak meneliti di luar Jawa Tengah gitu ya. Dan sebagian besar untuk yang public school atau yang sekolah dasar negeri memang masih menggunakan meja kursi kayu, dimana meja kursi kayu itu ukurannya biasanya dalam bentuk yang seragam. Jadi bentuk seragam dan beratnya pun seragam gitu ya. Jadi setelah kami teliti memang ukurannya itu kelas 1 sampai kelas 6 itu memang sama. Jadi tidak ada yang namanya sizing itu. Dimensi disesuaikan dengan size anak maksudnya. Itu tidak ada. Jadi ya sudah pokoknya kursinya semua sama gitu ya, di drop dari pemerintah gitu ya. Kemudian mengenai berat gitu ya, beratnya juga otomatis semuanya sama gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian kami itu dari penelitian yang ada di Karesidenan Surakarta gitu ya, di beberapa wilayah di tidak hanya kota Solo tapi Sukoharjo, Sragen, Karanganyar gitu ya. Itu berat kursi yang paling ringan itu 5 kilo gitu ya. 5 kilo. Ya, 5 kilo. Itu yang paling ringan ya, rata-rata 7 kilo gitu ya. Dan itu dalam kalau dibandingkan dengan di Jepang gitu ya, kursi di sana itu beratnya yang paling ringan itu 3,2 kilo gitu ya. Ringan sekali. Iya, jadi 5 kilo kalau mau untuk diangkat untuk anak yang terkecil, misalnya ini karena percobaan kami dengan mencoba untuk diangkat karena terkait dengan misalnya anak memindahkan kursi gitu ya, karena terkait dengan metode pendidikan active learning
learning di dalam kelas gitu ya. Jadi kondisinya memang jadi berbeda sekali antara Indonesia dan Jepang gitu ya. Yang ada di Jepang tadi sizing, di mana ketika anak masuk itu memang ada pengukuran ya dimensi manusia. Jadi kalau di Indonesia memang ada pengukuran dimensi anak kan ya di sekolah, tapi itu tidak berdampak terhadap furniture ya, hanya sebagai data tinggi badan, berat badan, mungkin terkait dengan kesehatan ya. Tapi kalau di Jepang terutama karena penelitian saya ada di sana, itu memang nanti dimensi anak itu otomatis nanti akan berdampak kepada dimensi kursi yang akan dia dapatkan gitu ya. Jadi nanti begitu anak masuk nanti dia akan diukur, kemudian nanti sesuai dimensinya ya sesuai berarti dengan anak tersebut gitu ya. Jadi memang di dalam sekolah tersebut memang mengikuti standar yang sudah distandarkan oleh ISO, di mana untuk kursi anak atau dalam hal ini sekolah dasar itu ada sizingnya 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti disesuaikan dia ukurannya yang nomor berapa. Seperti itu. Jadi nanti begitu, kebetulan anak saya juga dulu sekolahnya kan di sekolah Jepang. Jadi nanti kursi itu dinamai sesuai dengan nama dia gitu ya. Jadi dia kalau misalnya kan kalau kayak di sini kan nanti ada rolling pindah puter itu ya. Betul. Nah, itu juga kursinya di bawah berarti seperti itu. Jadi memang diharapkan dimensinya itu harus sesuai dan posisinya juga anak-anak duduk itu juga diberi pendidikan gitu ya. Jadi posisinya harus semacam itu gitu ya. Jadi tidak boleh pada posisi yang keliru. Seperti itu. Nah, terkait dengan tadi desain yang berbeda itu ya memang kondisinya seperti itu Mbak. Jadi ada perbedaan desain dan perbedaan berat. Dan ini yang kalau saya ceritakan kepada penelitian saya ya, kemudian terkait dengan itu kami tertarik ya soal mengenai dimensi sekaligus berat ini, karena memang sebetulnya kalau kemudian dimensi ya berarti terkait dengan postur tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Terus kalau yang mengenai berat ini karena memang terkait dengan aktivitas di kelas itu kan ya sebetulnya kalau dalam wawancara kami dengan guru-guru sebetulnya pembelajaran di dalam kelas anak sekolah dasar itu memang masih mengikuti active learning gitu ya, di mana sebetulnya ada fleksibilitas dalam layout atau penataan meja kursi tergantung dari aktivitasnya saat itu. Jadi lebih moving gitu ya, movable kepada furniturnya, jadi fleksibel. Kalau misalnya tiba-tiba mau silakan bikin grup gitu ya, atau mau di pinggir-pinggir kan misalnya terjadi misalnya kelas di tengah, misalnya mau ada drama misalnya. Cuman memang untuk model yang sekarang meja kursi yang ada di Indonesia sekarang itu tidak memungkinkan, belum memungkinkan untuk itu. Jadi harapan kami itu ya kalau bisa ke depan itu ya bisa yang semacam itu gitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh anak sendiri gitu. Oke, jadi ini bisa jadi kritisi sih ya untuk pendidikan di Indonesia gitu, bahwa ternyata postur tubuh anak itu bisa dibentuk itu sejak kita di SD, di bangku SD ya Ibu. Jadi apalagi kita pengen menerapkan active learning itu tadi gitu. Jujur saja dulu waktu saya sekolah juga sering banget gitu, misalnya berkelompok terus habis itu kursi dipindah, dan itu yang mindahkan memang anak saya, maksudnya anak murid sendiri, jadi saya sendiri gitu kan. Dan itu memang berat banget sih Ibu memang. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih kostumisasi itu tadi ya Mbak, Ibu, custom seperti di Jepang tadi itu benar-benar dia disesuaikan sesuai dengan per individunya ya Ibu. Wah, itu sebenarnya juga membutuhkan pekerjaan yang banyak. Cuman dia itu kata gini sih Ibu, kadang-kadang kita itu nggak terlalu memusingkan hal yang kita pikir nggak ada dampaknya secara instan seperti itu. Jadi kayak wah ngapain gitu loh. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya secara dampak secara panjangnya itu seperti apa sih Ibu? Apakah bahaya atau gimana gitu? Oh iya, ya itu sering yang menjadi pertanyaan kalau saya presentasi riset ya. Itu pasti, saya aja dari dulu juga
kursinya kayak gitu saya sudah jadi profesor. Iya juga sih. Tapi gimana Ibu kalau Ibu dapat pertanyaan seperti itu? Tapi kan kita tetap ingin menjadi bangsa yang maju kan ya. Masa ya dari dulu sepacam itu ya. Mungkin saat ini sudah jadi profesor, tapi profesornya masa yang akan datang itu akan pasti lebih hebat dong dari profesor sekarang. Gitu ya. Jadi tidak hanya apa namanya mungkin kalau di sekolah itu kan cenderung kognisi kan ya. Tapi badan kan juga harus dibentuk ya untuk membentuk postur atau itu kan juga terkait dengan kualitas manusia kan ya pasti. Betul. Kesehatan itu sangat mempengaruhi kualitas manusia. Jadi kalau memang berbicara dengan terkait dengan ergonomi gitu ya, memang jatuh-jatuhnya ya ke fisik memang. Dan fisik yang sehat itu akan mempengaruhi pada manusia ya, kualitas manusia. Tadi kan kalau sebetulnya kalau ergonomi itu kan memang ilmu ya, yang akan mempengaruhi yang terkait dengan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan, produk sehingga akhirnya interaksi itu bisa menghasilkan sesuatu produktivitas yang bagus dalam kegiatannya. Nah, anak-anak kan juga manusia gitu ya, dan dia bisa dikatakan produktif dan tidak, itu akan sangat tergantung dari environment lingkungan, kemudian produk-produk yang dia pakai saat dia beraktivitas kan semacam itu. Betul sekali Ibu. Jadi itu sih kayak ternyata tuh yang kita anggap sepele selama ini itu juga bisa mempengaruhi produktivitas dari anak itu ya Ibu ya. Karena mungkin orang-orang banyak bertanya nih kok anakku lemes banget kenapa gitu ya. Bisa jadi karena kursinya itu ya Ibu ya. Benar ya. Jadi mungkin jadi nggak lancar ya. Darahnya. Karena nggak fokus itu tadi ya Ibu ya. Jadi kayak menerima ilmu pun juga agak susah seperti itu. Oke, ini menarik sih Ibu. Jadi mungkin nih teman-teman yang masih denial gitu kan. Itu buktinya saya bisa jadi sarjana meskipun saya kursinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen yang lebih bagus lagi ya kenapa kita tidak mempercayai itu gitu kan ya Ibu ya. Oke Ibu, nah mungkin selanjutnya ada pertanyaan keempat ini Ibu ya. Nah, Indonesia itu kan merupakan negara yang sebenarnya memiliki peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 mengenai fasilitas dan standar sarana prasarana. Namun, menurut penelitian Ibu, hal ini belum dapat tercapai gitu kan. Kira-kira apa saja sih faktor di baliknya? Apakah berarti keilmuan antropometri dan ergonomi di Indonesia sendiri belum dekat dengan masyarakat? Sulit ya menjawabnya. Karena ini menyangkut banyak orang ya Ibu ya. Karena kalau di Indonesia itu kan emang peraturan ada gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya memang kendalanya banyak ya. Karena kan tidak bisa sih misalnya ada peraturan kemudian langsung diterapkan terus kan itu terkait dengan sanksi apa gitu ya. Macam-macam lah gitu ya. Jadi ya saya tidak tahu ya karena ini masalah regulasi kan. Yang jelas emang sebetulnya dalam peraturan tersebut kan emang harusnya itu memang dimensi itu sudah maksudnya ada dua ya kalau ini ada dua dimensi gitu ya, maksudnya dimensi furniture gitu ya sudah dibagi yang untuk kecil dan besar gitu ya, tapi memang ternyata emang itu tidak dilaksanakan gitu ya di lapangan. Saya nggak tahu apakah karena sosialisasinya atau apakah karena memang ya kemudian tidak bisa diterapkan karena apa gitu ya. Jadi tadi kalau masalah sebetulnya apakah di Indonesia bisa ya sebetulnya bisa saja diterapkan gitu ya kalau mau gitu ya. Kalau dalam penelitian saya pun sebetulnya ada rekomendasi kalau di luar negeri itu kan kalau ISO itu kan ada sizing 61 kelas 2 3 4, tapi kalau di Indonesia kayaknya itu kan tidak mungkin gitu ya. Ya udah kita bagi 3 aja lah gitu ya. Bagi 3 aja gitu ya. Dibagi 3 jadi 1 2 2 3 dan 3 4 gitu ya. Sehingga
sehingga mungkin ini lebih meringankan gitu ya. Cuman kembali lagi kalau mau seperti itu kan kembali kepada regulasi gitu ya. Jadi untuk penerapannya memang tetap harus balik-baliknya lagi ke regulasi, Mbak. Oke. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, Ibu. Iya, ya. Nah, harapannya macam banget. Iya, macam-macam banget. Mungkin dari berbagai macam bidang juga ya, Ibu ya, itu yang mempengaruhi. Nah, itu harapannya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini gitu ya, Ibu ya. Oke, wah. Terus habis itu nih, Ibu, kan kemarin kita itu sempat bertemu dengan BRIN karena kita menjual atau menyerahkan gitu beberapa complete set series untuk digunakan sebagai salah satu penunjang research gitu. Nah, karena beliau itu mengatakan bahwa berusaha menggandeng SNI untuk menciptakan kursi dan meja berstandar SNI seperti itu. Nah, kalau misalnya Ibu sendiri menanggapi wacana ini seperti apa, Ibu? Iya, saya sangat mendukung ya pastinya ya kalau semacam itu gitu ya. Saya sendiri sebagai seorang researcher yang meneliti atau yang fokus ke furniture ini ya, yang memang sesuai dengan kebutuhan manusia ya, pasti semua peneliti kepinginnya apa yang didapatkan itu bisa tersertifikat gitu ya, dan bisa diakui, dan lebih-lebih yang paling penting adalah bisa digunakan. Jadi mempunyai standar atau diakui secara SNI maupun lembaga paten yang lain itu memang diharapkan nanti itu bisa dipakai ya oleh masyarakat, jadi tidak berhenti di perpustakaan saja gitu ya. jadi memang itu sih kemauan semua peneliti. Ya bagus seperti itu ya, Mbak. Saya sendiri juga ini sedang dalam proses ya paten ya untuk produk kami gitu ya, salah satu produk kami ya memang butuh waktu gitu ya. Ya itu sih kita juga berharapnya semua peneliti itu ya hasil atau produk luarannya itu bisa digunakan secara luas gitu ya, Ibu, karena sebenarnya banyak ide-ide yang luar biasa gitu. Nah, kan sayang sekali kalau misalnya cuma berakhir di perpustakaan seperti kata Ibu Lulu tadi. Nah, mungkin itu, Ibu, terakhir sebelum kita menutup acara ini mungkin bisa disampaikan closing statement atau ada hal yang mau disampaikan dari Ibu Lulu sendiri ke Sobat Solid, silahkan disampaikan. Iya, untuk Sobat Solid untuk Sobat Solid, pesan saya mengenai ergonomi ya, Mbak ya, mengenai ergonomi. Jadi harapannya apa ya? Nggak harus tentang ergonomi, Ibu. Jadi kalau misal Ibu sendiri punya nilai yang sebenarnya kita semua harus punya terhadap desain interior atau hal yang semacamnya, boleh disampaikan. Jadi mungkin hal dari apa yang kita bicarakan aja ya, Mbak. Iya, boleh. Jadi mungkin Sobat Solid mungkin menganggap dari sesuatu yang pada awalnya itu mungkin apa sih kayak gitu, harus sepertinya sesuatu yang tidak mungkin, terutama misalnya di Indonesia gitu ya. Tapi lihatlah di luar sana, di seluruh dunia itu kita semua berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah impian atau mempunyai sebuah pemikiran yang mungkin itu jauh advance gitu ya, melebihi apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi dalam hal ini misalnya ergonomi gitu ya, dalam bidang saya juga gitu. Jadi tidak usah takut gitu ya. Jadi teruslah konsentrasi dalam bidang itu, dan kemudian kita temukan sesuatu, kita mungkin kita membuat sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan kita, dan itu pasti berguna gitu. Wah, luar biasa ini pesannya, Ibu. Nah, buat teman-teman nih Sobat Solid, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lulu bahwa kita ini semuanya di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling baik seperti itu. Jadi kita jangan mau kalah dong gitu. Jadi kita juga ikut melek sama yang betapa pentingnya ergonomi di kehidupan kita seperti itu. Nah, mungkin itu Ibu Lulu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami untuk menyampaikan informasi mengenai ergonomi dalam desain interior. Mungkin itu dulu. Nah, mungkin sebelum kita tutup bareng-bareng, Bu, nanti kita ngomong bareng-bareng gini. Salam sehat Sobat Solid, dadah gitu. Baik. Siap ya, Ibu ya? 1, 2, 3. Salam sehat Sobat Solid. Gini. Iya. Salam sehat Sobat Solid. Dadah gitu. 1, 2, 3. Salam sehat Sobat Solid. Dadah. Yeay, terima kasih Bu Lulu.